Sobat Belajar, dengan Kak Mega di sini. Nah, Kak Mega akan ngajak nih Sobat Belajar di rumah untuk sama-sama mempelajari materi dalam mata pelajaran ekonomi. Kira-kira pada kesempatan atau sesi live class kali ini bareng Kak Mega mau menyampaikan apa ya? Atau ingin mengajak Sobat Belajar untuk belajar mengenai apa ya? Kak Mega punya ilustrasi nih Sobat Belajar. Ada sebuah gambar, ini gambar rokok. Siapa sih yang nggak tahu rokok? Rokok ini menjadi salah satu komoditas yang digemari sama masyarakat Indonesia, khususnya laki-laki, gitu ya. Karena laki-laki di Indonesia nih senang atau gemar banget nih ngerokok. Nah, tahu nggak nih Sobat Belajar, rokok ini tuh asalnya dari mana sih, gitu. Nah, rokok ini kan dibuat dari tembakau ya. Nah, beberapa rokok itu ada yang diimpor loh dari luar negeri gitu. Jadi, memang sebagian merek rokok ya, ada yang buatan asli masyarakat Indonesia atau buatan lokal Indonesia, dan ada yang impor dari negara-negara tetangga. Nah, kabarnya nih Sobat Belajar, pada beberapa tahun yang lalu, rokok itu sempat mengalami kenaikan harga yang cukup fantastis gitu. Nah, kira-kira kenaikan harga dari rokok ini tuh disebabkan oleh apa sih? Apalagi rokok-rokok yang memang diimpor dari negara-negara tetangga atau dari luar negeri. Nah, setelah kami gak telusuri nih mengenai berita kenaikan harga rokok tersebut, disebabkan karena harga cukai terhadap penjualan rokok itu juga besar. Atau nominal harga cukainya itu ya semakin hari semakin meningkat. Itu yang membuat harga jual rokok pun juga jadi terpengaruhi nih, jadi semakin meningkat juga. Atau harga rokoknya ini jadi semakin mahal karena ada harga cukai tersebut. Nah, apa sih Kak Mega harga cukai? Terus komoditas apa ya kira-kira yang dikenakan cukai atau bea masuk ataupun bea keluar tersebut? Apakah hanya rokok aja nih? Atau ada komoditas-komoditas lainnya yang ternyata dikenakan cukai dan punya nasib yang sama dengan rokok? Bisa mengalami kenaikan harga dan penurunan harga. Jadi intinya nih harga rokok dan harga barang-barang yang kena cukai tersebut itu harganya fluktuatif, bisa naik dan bisa turun sesuai dengan harga cukai yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, penasaran gak sih apa aja ya komoditas yang dikenakan cukai dan apa sih itu cukai? Apakah cukai itu merupakan salah satu iuran wajib semacam pajak ya Kak Mega? Langsung aja nih ya Sobat Belajar, kita simak penjelasan dari Kak Mega dan tonton terus sesi live class bareng Kak Mega sampai akhir. Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, di awal tadi Kak Mega sudah membahas mengenai rokok dan berita tentang kenaikan harga rokok ya. Ternyata rokok itu pernah mengalami kenaikan harga yang cukup fantastis nih, atau ya cukup tinggi gitu. Yang akhirnya kenaikan harga ini meresahkan juga warga Indonesia, khususnya laki-laki nih, atau para konsumen rokok. Dimana rokok itu kan komoditas yang penting ya gitu. Banyak sekali konsumen atau warga negara Indonesia yang tertarik untuk menggunakan rokok atau minat untuk menggunakan rokoknya itu tinggi. Nah, Sobat Belajar, kira-kira komoditas apa lagi ya yang dikenakan cukai dan apa sih itu cukai? Ini erat kaitannya dengan materi yang akan Kak Mega sampaikan nih pada sesi live class kali ini. Penasaran nggak sih materinya apa? Nah, materinya adalah faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional. Ternyata rokok ini masuk ke salah satu kategori perdagangan internasional juga. Karena di awal Kak Mega sudah sempat menyinggung atau membahas mengenai rokok impor ya, yang Indonesia dapatkan dari luar negeri. Gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadi salah satu faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional terhadap beberapa komoditas khususnya rokok. Nah, langsung aja nih, kita lihat apa aja sih faktor pendorong perdagangan internasional itu? Jadi, perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Nah, ini bisa dilakukan oleh negara satu dengan negara lainnya atau di bawah naungan sebuah organisasi ekonomi internasional. Nah, biasanya, nih mostly atau kebanyakan perdagangan internasional itu bisa dilakukan apabila negara-negara tersebut menjadi anggota dalam organisasi ekonomi internasional. Nah, ini sebelumnya sudah pernah kami bahas ya, mengenai apa sih pengertian perdagangan internasional. Nah, Sobat Belajar udah kebayang kan ya, bagaimana sih perdagangan internasional itu dan
Seperti apa sih kegiatan dari perdagangan internasional? Ya selayaknya ketika kita nih sebagai manusia atau warga Indonesia berdagang pada umumnya aja, ada penjual dan ada pembeli. Dan ada kegiatan transaksi serta barang yang diperdagangkan. Itu juga berlaku di perdagangan internasional ya. Tetapi bedanya, perdagangan internasional ini menggunakan mata uang asing atau kurs asing. Kalau kita nih berdagang di Indonesia, kita pakai mata uang rupiah ya. Karena mata uang rupiah itu merupakan mata uang asli Indonesia atau mata uang yang memang resmi dipakai oleh masyarakat Indonesia. Tetapi karena perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang diselenggarakan oleh dua negara atau lebih yang memang punya background-nya masing-masing nih Sobat Belajar. Negara tersebut pasti punya sistem mata uangnya sendiri kan, dan negara yang lainnya pun juga sama, mempunyai sistem mata uangnya sendiri. Maka dari itu ditetapkan sistem pembayarannya atau alat pembayarannya ini menggunakan kurs asing atau kurs internasional. Nah, biasanya nih ya Sobat Belajar, kurs asing atau kurs internasional yang dipakai ini menggunakan kurs dolar. Karena Amerika Serikat ini kan dikenal sebagai negara superpower, negara yang akhirnya memimpin perekonomian di dunia. Maka dari itu, semua kegiatan perekonomian yang melibatkan negara satu dengan negara lainnya yang ada di belahan bumi atau belahan dunia yang lain sepakat untuk menggunakan kurs dolar nih sebagai dasar atau sebagai patokan untuk alat pembayaran. Meskipun nyatanya nih negara-negara yang melakukan perdagangan internasional ini ada negara Indonesia dengan negara Malaysia gitu, atau ada negara Indonesia dengan negara Singapura. Singapura itu mata uangnya dolar Singapura ya, sementara mata uang negara Indonesia itu rupiah. Berbeda mata uang, tetapi akhirnya negara Indonesia dan negara Singapura memutuskan atau menyepakati untuk menggunakan mata uang dolar. Dolarnya dolar Amerika, bukan dolar Singapura. Karena lagi-lagi dolar Amerika itu ditetapkan atau disepakati oleh beberapa organisasi ekonomi internasional sebagai kurs asing internasional atau kurs yang dipakai atau bisa digunakan gitu pada sistem dan alat pembayaran di perdagangan internasional. Nah, ini kita simak ya, apa aja sih faktor pendorong dari perdagangan internasional? Hal yang melatar belakangi perdagangan internasional ada 4 nih Sobat Belajar. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam atau SDA. Nah, ilustrasinya seperti ini. Indonesia itu kaya akan berbagai macam sumber daya alam ya, sumber daya alam diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Tetapi yang dikenal luas oleh negara di seluruh dunia, itu Indonesia kaya akan rempah-rempah. Itu menjadi alasan kenapa pada zaman dahulu kala Belanda menjajah Indonesia. Karena Belanda tuh tahu nih dan paham kalau Indonesia ini punya potensi yang sangat besar di rempah-rempah. Padahal rempah-rempah itu nggak bisa ditanam atau tumbuh subur di negara Belanda. Jadi negara Belanda butuh rempah-rempah, tetapi karena di negara tersebut tidak bisa ditanami atau tidak bisa ditumbuhi rempah-rempah, maka dari itu pemerintah Belanda memutuskan untuk menjajah negara Indonesia. Supaya apa? Supaya ketika pemerintah Belanda membeli rempah-rempah dari Indonesia ini bisa dibeli dengan harga yang sangat-sangat murah dan dijual lagi di negaranya dengan harga yang sangat tinggi. Ya semacam monopoli gitu ya. Monopolinya Belanda nih, maka dari itu Belanda memutuskan untuk menjajah Indonesia. Nah ini juga berlaku pada zaman penjajahan Jepang juga nih Sobat Belajar. Nah, ini yang melatar belakangi perdagangan internasional juga dan masih berlaku sampai sekarang. Ilustrasi yang lainnya nih, Jepang itu kan kaya akan teknologi ya. Di sana itu di negara Jepang, itu teknologi udah semakin canggih, udah mulai pakai robot dan segala macam. Nah, Indonesia sebenarnya bisa memproduksi teknologi, tetapi terbatas nih produksinya. Atau teknologi yang dihasilkan oleh negara Indonesia ini tidak secanggih atau tidak sebagus negara Jepang atau negara Cina. Maka dari itu, Indonesia memutuskan untuk mengimpor barang-barang elektronik dengan teknologi tinggi dari Jepang ataupun Cina. Itu menjadi salah satu latar belakang atau faktor pendorong perdagangan yang dilakukan Indonesia dengan Jepang ataupun Cina dalam hal perbedaan sumber daya alam. Selanjutnya, yang kedua, penghematan biaya produksi. Nah, Sobat Belajar,
biaya produksi itu kan mahal banget ya. Ketika akhirnya beberapa industri di Indonesia memutuskan untuk menghasilkan barang dan jasa atau outputnya, pasti kan banyak nih perencanaan yang direncanakan gitu. Perencanaan mengenai strategi produksinya dan perencanaan mengenai biaya produksinya. Pasti setiap industri itu menginginkan biayanya itu bisa ditekan serendah-rendahnya tetapi bisa menghasilkan output yang maksimal atau keuntungan yang berlimpah gitu ya. Itu menjadi motif atau tujuan semua industri kayaknya mostly itu punya motif seperti tersebut gitu. Dia menggunakan bahan atau beban biaya sekecil-kecilnya tetapi bisa menghasilkan output sebesar-besarnya. Maka dari itu, ini yang menjadi salah satu latar belakang negara-negara tersebut menggunakan atau melakukan perdagangan internasional. Misalkan nih, Indonesia butuh untuk menghasilkan beberapa macam alat elektronik gitu ya di negara kita. Tetapi yang tadi Kak Mega sudah sampaikan nih di awal, kapasitas Indonesia untuk bisa menghasilkan alat-alat elektronik berteknologi tinggi ini masih terbatas. Maka dari itu, Indonesia mengimpor barang-barang elektronik tersebut dari luar negeri nih, dari Cina ataupun Jepang yang memang dikenal dengan teknologinya yang tinggi atau teknologinya tuh yang memiliki daya saing gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu ilustrasi itu Sobat Belajar. Kenapa sih Indonesia gemar mengimpor barang-barang dari luar dan negara-negara lain juga begitu, gemar mengimpor barang-barang dari negara-negara tetangganya. Selanjutnya, faktor pendorong atau yang melatar belakangi perdagangan internasional yang nomor 3, pemenuhan kebutuhan nasional. Contohnya nih, akhir-akhir ini beredar berita bahwa Indonesia itu mengimpor beras dari negara tetangga. Padahal yang sudah sama-sama kita ketahui ya Sobat Belajar, hasil dari pengelolaan beras di Indonesia itu tuh berlimpah banget gitu. Karena masih banyak nih persawahan atau perladangan di Indonesia, khususnya mungkin di Pulau Jawa ya, yang masih banyak atau melimpahnya persawahan-persawahan sehingga bisa menghasilkan jumlah padi dan beras yang melimpah. Tetapi nyatanya pemerintah kok masih impor beras ya Kak Mega? Nah, usut punya usut, Kak Mega telusuri nih mengenai berita tersebut, ternyata stok beras tersebut itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada nih ya namanya gudang penyimpanan beras di Jakarta di suatu perusahaan gitu yang memang mengelola penyimpanan beras tersebut, tetapi nyatanya stok yang ada di perusahaan tersebut itu tidak mencukupi nih untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara luas dan secara menyeluruh. Meskipun jumlah beras yang dihasilkan atau diproduksi oleh Indonesia itu melimpah, tetapi kebutuhan masyarakatnya itu jauh lebih banyak gitu, melebihi dari stok beras yang ada. Itu yang melatar belakangi kenapa Indonesia mengimpor beras dari negara tetangga. Mungkin ini pernah ada juga ya kasus sedemikian gitu atau seperti impor beras Indonesia oleh negara tetangga yang dialami oleh negara-negara lain juga gitu. Meskipun negara tersebut ini memiliki hasil gitu terhadap output barang ataupun jasanya ini atau komoditas gitu ya, melimpah, tetapi kebutuhan masyarakatnya ini melebihi dari stok komoditas tersebut. Sehingga ya mau nggak mau jalan satu-satunya atau solusi untuk memecahkan masalah tersebut harus impor komoditas tersebut dari luar negeri. Impornya itu untuk menambah nih kapasitas atau stok yang sudah tersedia di negara tersebut supaya apa? Supaya bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negara tersebut secara luas. Sobat Belajar kebayang nggak sih kalau misalkan ada kelangkaan beras? Padahal kita sebagai warga Indonesia itu wajib banget ya makan nasi, karena nasi itu kan merupakan makanan pokok orang Indonesia. Istilahnya orang Indonesia itu belum makan kalau belum makan nasi, meskipun udah makan lauk pauk lain, tetapi rasanya tuh belum makan kalau belum makan nasi. Ya karena nasi itu merupakan makanan yang paling pokoknya masyarakat Indonesia. Karena kan nasi itu kaya akan karbohidrat ya, sumber tenaga. Dimana ketika kita memakan nasi, tubuh kita tuh jadi lebih bertenaga atau berenergi supaya bisa melakukan aktivitas seharian. Nah, mungkin kalau di negara lain gitu makanan pokoknya berbeda-beda ya. Kalau di Amerika gitu makanan pokoknya bisa berupa roti, roti gandum atau yang lain. Nah, tapi kalau di Indonesia
Berhubung makanan pokoknya nasi, maka pemerintah harus memastikan nih jumlah ketersediaan atau jumlah stok beras bisa mencukupi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, faktor pendorong yang keempat, yang terakhir, yaitu perbedaan penguasaan teknologi. Ini mirip ya penjelasannya dengan nomor 2, penghematan biaya produksi dan perbedaan sumber daya alam pada nomor 1. Gitu. Yang tadi sudah kami jelaskan ilustrasi mengenai negara Indonesia dan negara Jepang yang memang sepakat untuk melakukan perdagangan internasional. Dikarenakan negara Jepang ini menguasai teknologi yang cukup tinggi. Sementara di Indonesia menguasai, cuman rasanya tuh belum optimal ya Sobat Belajar. Maka dari itu pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengimpor atau melakukan perdagangan internasional dengan negara-negara tetangga. Gimana nih Sobat Belajar? Udah terbayang ya? Apa aja sih yang melatar belakangi atau yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan dua negara atau lebih di satu kawasan atau di seluruh dunia? Selanjutnya, kalau tadi ada faktor pendorong, nah ada hambatannya juga nih ternyata. Sama ketika kita menemukan kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi ada faktor pendorong, udah pasti ada faktor penghambat atau hambatannya juga ya. Ini juga berlaku di perdagangan internasional nih, Sobat Belajar. Hambatan yang pertama yaitu perbedaan nilai mata uang. Indonesia dengan negara Cina memiliki nilai mata uang yang berbeda. Karena mempunyai nilai mata uang yang berbeda menjadi hambatan nih ketika melakukan transaksi jual beli atau perdagangan internasional. Meskipun memang kurs asing yang ditetapkan oleh negara di seluruh dunia atau internasional ini ditetapkan yaitu kurs dolar ya, dolar Amerika. Tetapi kan menjadi lebih rumit gitu ketika misalkan kedua negara tersebut harus melakukan perdagangan internasional menggunakan kurs asing. Jadi ibaratnya kedua negara tersebut ini kayak punya kerjaan lebih ekstra gitu loh. Nah, itu menjadi salah satu hambatannya, Sobat Belajar. Kemudian yang kedua, pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Nah, untuk yang nomor 2 ini nanti akan kami sampaikan ya. Apa aja sih kebijakan pemerintah yang menjadi hambatan dalam perdagangan internasional? Nah, ini juga akan menjawab pertanyaan di awal, kenapa sih harga rokok sempat naik ya? Apa penyebabnya? Atau apa yang melatar belakangi harga rokok itu menjadi naik atau menjadi mahal pada skala itu? Kemudian hambatan yang ketiga yaitu kebijakan lembaga ekonomi internasional yang mementingkan negara anggotanya. Nih Sobat Belajar, yang mewadahi kegiatan perdagangan internasional itu ada namanya Organisasi Ekonomi Internasional. Nah, organisasi tersebut itu kan terdiri dari beberapa anggota organisasi. Nah, anggotanya ini dari negara-negara lain ya. Misalkan Organisasi Ekonomi Internasional ini tuh organisasi yang mewadahi gitu kegiatan ekonomi ataupun perdagangan internasional terhadap negara dalam satu kawasan. Tapi kadangkala organisasi tersebut itu hanya mementingkan negara-negara anggotanya aja nih, supaya bisa maju atau supaya bisa perdagangan internasional itu berjalan lebih efektif gitu. Tetapi organisasi ekonomi internasional ini menutup kemungkinan terjadinya perdagangan dengan negara-negara lain di luar negara anggota. Misalkan nih ya ilustrasinya seperti ini. Indonesia menjadi salah satu anggota pada organisasi internasional APEC gitu. Organisasi yang mengatur perdagangan atau ekonomi internasional di kawasan Asia. Nah, berarti kan anggota-anggotanya ini adalah negara-negara Asia ya. Asia Tenggara maupun Asia Timur gitu. Jadi Indonesia, Cina, Jepang itu masuk ke anggota APEC. Tetapi komunitas atau organisasi APEC ini menyulitkan negara di luar Asia, berarti negara Eropa nih, negara benua Eropa, untuk bisa melakukan perdagangan dengan negara-negara yang menjadi anggota di APEC tersebut. Jadi beberapa peraturan gitu dalam organisasi itu menyulitkan terjadinya perdagangan internasional negara anggotanya dengan negara lain di luar anggota dari organisasi tersebut. Selanjutnya yang nomor 4, yaitu terjadinya konflik atau peperangan. Ini juga pernah terjadi nih Sobat Belajar ketika terjadi kerusuhan di Indonesia pada tahun 1998 kala itu. Di mana pada
saat terjadinya kerusuhan gitu ya, kondisi ekonomi Indonesia itu sangat-sangat tidak stabil. Ekonomi melemah, nilai mata uang rupiah juga melemah, tetapi terjadi kenaikan harga atau inflasi secara besar-besaran. Bahkan kenaikan harganya itu bisa mencapai 200% loh dari harga asli atau dari harga awalnya. Nah, itu kan menjadi suatu kondisi yang chaos ya ketika kala itu gitu pada tahun 1998. Nah, itu juga mempengaruhi nih kegiatan perdagangan internasional Indonesia dengan negara-negara lain. Karena negara-negara lain nih yang emang menjadi partner Indonesia di bagian perdagangan atau di bidang perdagangan pasti ikut mempertimbangkan ya bagaimana kelangsungan kerjasama perdagangannya dengan Indonesia. Kalau misalkan dilanjutkan kayaknya nggak memungkinkan nih karena kondisi ekonomi di Indonesia aja lagi nggak stabil. Bagaimana akhirnya komoditas-komoditas dari negara tersebut yang memang diekspor ke Indonesia bisa laku terjual ketika Indonesia aja kondisi ekonominya sangat-sangat nggak stabil dan inflasi itu terjadi secara besar-besaran. Maka masyarakat juga kurang meminati gitu untuk belanja barang-barang impor. Itu menjadi salah satu pertimbangan ya negara-negara untuk melakukan kegiatan perdagangan internasional ketika terjadi konflik atau peperangan. Nah, ini berlaku juga nih Sobat Belajar ketika pandemi kayak sekarang gini nih. Pandemi yang menerpa atau ada di semua negara di seluruh dunia gitu. Semua negara itu ya pasti mengalami masa-masa krisis ketika pandemi ini. Ini juga akan mempengaruhi minat investor asing untuk berinvestasi ke negara Indonesia. Jadi kondisi-kondisi konflik, peperangan, atau suatu pandemi itu bisa sangat-sangat mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional. Nah, seperti janji Kak Mega tadi di awal, kita akan membahas mengenai poin nomor 2, kebijakan perdagangan internasional. Ada apa aja ya kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tapi malah menjadi penghambat atau hambatan perdagangan internasional? Ada 6 nih Sobat Belajar. Yang pertama, penetapan tarif. Nah, tarif di sini yaitu tarif bea masuk dan bea keluar atau cukai yang memang dibebankan kepada perusahaan-perusahaan rokok. Nah, kalau cukai ini dia itu dibebankan kepada perusahaan rokok dan perusahaan-perusahaan minuman kerasnya atau minuman beralkohol. Nah, itu dikenakan cukai sehingga harga-harga minuman beralkohol dan harga-harga rokok ini cenderung lebih mahal dari harga biasanya atau harga normalnya. Misalkan harga yang ditetapkan oleh industri tersebut itu cuma Rp15.000. Tetapi karena adanya cukai ini, maka harganya bisa sampai 20 atau bisa sampai 25.000. Contohnya seperti itu. Nah, itu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap beberapa komoditas. Untuk cukai itu, dia dibebankan kepada industri atau perusahaan yang memproduksi rokok dan minuman beralkohol ya. Tetapi untuk tarif yang lainnya ada bea masuk dan bea keluar itu khusus untuk perdagangan internasional, ekspor dan impor gitu. Untuk ekspor dikenakan tarif bea keluar dan untuk impor dikenakan tarif bea masuk. Jadi ketika Indonesia mengekspor barang-barang ini ke luar negeri, misalkan ditetapkan harga dari industri itu per satu piecesnya 15.000. Tapi pemerintah menetapkan tarif bea keluarnya itu sebesar 5.000 untuk satu barang tersebut. Jadi harga barang yang akan dijual ke luar negeri itu sebesar 20.000. Jauh lebih mahal dari harga asli yang sudah ditetapkan oleh industri atau perusahaan tersebut ya. Nah, itu juga berlaku pada barang-barang impor nih. Ketika barang impor datang dari luar negeri dan siap nih untuk diperjualbelikan di negara Indonesia, barang-barang impor tersebut harus dikenakan tarif bea masuk dulu nih. Nah, ilustrasinya sama kayak tadi nih ya Sobat Belajar. Misalkan dari industri atau perusahaan itu menetapkan harga 15.000 per satu pieces. Dikenakan tarif bea masuknya sebesar 5.000, jadi harganya menjadi 20.000. Lebih mahal daripada harga aslinya. Kemudian ada namanya kuota impor. Kata kuncinya kuota, pembatasan impor. Nah, ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah barang-barang impor yang masuk. Bukan melarang, tetapi membatasi. Nah, ini masuk larangan ekspor dan impor juga nih. Ini benar-benar melarang, jadi nggak boleh ada kegiatan impor atau ekspor barang keluar atau masuk ke dalam negeri. Selanjutnya, subsidi dan premi merupakan dana bantuan
atau apapun yang berbentuk bantuan gitu yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor-sektor industri dalam negeri atau home industri gitu ya, atau lokal produk dalam negeri. Supaya apa? Supaya harga barang tersebut ini bisa lebih murah gitu karena diberikan subsidi nih sama pemerintah. Kalau harga lebih murah, pastikan minat masyarakat untuk membeli lokal produk atau produk-produk dalam negeri ini jadi lebih meningkat ya, karena harganya ini jauh lebih murah dibandingkan produk-produk impor. Selanjutnya adalah dumping. Dumping ini hampir mirip ya dengan penetapan tarif. Jadi ketika harga barang itu diekspor ke luar negeri, itu harganya jauh lebih mahal daripada harga yang dijual di dalam negeri. Misalkan nih, suatu perusahaan itu dia memproduksi pakaian. Nah, kalau dijual di dalam negeri itu untuk satu pieces pakaiannya 50.000, tapi ketika dijual ke luar negeri bisa sampai 100.000. Tuh. Nah, itu merupakan kebijakan dumping. Dia lebih mahal harga dijual ke luar negeri daripada harga yang dijual di dalam negeri. Kemudian ada devaluasi. Devaluasi ini erat kaitannya dengan nilai mata uang rupiah. Ada evaluasi dan ada revaluasi dan devaluasi. Kalau revaluasi ini peningkatan mata uang rupiah, tapi kalau devaluasi ini penurunan mata uang rupiah. Pemerintah menurunkan mata uang rupiah supaya apa? Supaya harga produk impor ini jauh lebih mahal daripada harga lokal produk di Indonesia. Nah, itu akan mempengaruhi minat masyarakat juga nih Sobat Belajar untuk membeli produk-produk impor. Selanjutnya, biar Sobat Belajar makin paham nih mengenai materi ini, Kak Mega mau ajak Sobat Belajar untuk kuis yuk atau kerjakan latihan tentang hambatan serta faktor pendorong perdagangan internasional. Soal nomor 1. Setiap negara tidak memiliki sumber daya alam yang sama. Indonesia kaya akan sumber daya alam tetapi belum memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolahnya. Hal ini mendorong Indonesia menjual bahan baku atau bahan mentah ke negara lain untuk diolah. Nah, dari pernyataan ini merupakan salah satu contoh faktor pendorong perdagangan internasional. Yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Penghematan biaya produksi, perbedaan SDA, pemenuhan kebutuhan nasional, teknologi, atau perbedaan kebudayaan ya. Kita lihat yuk kunci jawabannya. Jawabannya adalah B, perbedaan SDA, karena kata kuncinya adalah di sini setiap negara tidak memiliki sumber daya alam yang sama. Nah, gimana nih Sobat Belajar mengenai penjelasan Kak Mega terkait faktor pendorong dan hambatan perdagangan internasional serta latihan soalnya? Mudah difahami kan? Sobat Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!